Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita gali lebih dalam nih, topik yang mungkin nggak Anda duga sebelumnya. Kita akan lihat bagaimana humor, tawa, bisa jadi semacam senjata dalam argumen. Sumber kita kali ini fokus banget ke bab make them laugh atau membuat mereka tertawa. Misinya, kita coba pahami bareng kapan sih dan gimana cara pakai humor biar posisi Anda kuat tapi nggak malah jadi bumerang gitu. Wah, menarik sekali ini. Karena kalau kita lihat sejarah retorika, humor ini bukan barang baru. Cicero, orator Roma terkenal, itu dia sampai menyebut lelucon itu senjata. Serius loh. Tapi, nah ini penting. Quintilian, ahli retorika lainnya, juga udah ngingatin, hati-hati. Katanya, kecerdasan itu dekat sekali dengan kebodohan. Jadi alatnya kuat, tapi ya itu, perlu hati-hati banget pakainya. Oke, mari kita coba bedah senjata ini ya, sesuai sumber Anda. Yang pertama nih, katanya humor bisa membangun hubungan. Gimana tuh? Betul, humor itu bisa kayak pelumas sosial gitu. Bisa mencairkan suasana yang kaku, bikin audiens merasa lebih nyambung sama kita sebagai pembicara. Contohnya ada nggak yang gampang diingat gitu? Ada, contoh klasik banget itu debat Presiden AS tahun 1984. Ronald Reagan, kan? Oh ya, yang usianya waktu itu jadi isu kan? Nah, persis. Terus dia malah ngelawak bilang nggak akan mengeksploitasi masa muda dan kurangnya pengalaman lawannya. Penonton langsung ketawa kan? Ketegangan langsung turun drastis. Oke. Jadi dia kelihatan percaya diri dan menyenangkan gitu ya. Bukan defensif soal usia. Tepat sekali. Humor yang pas kayak gitu bisa langsung merebut hati audiens. Dia bikin orang suka dulu sama dia, baru dengerin argumennya. Itu bangun raport namanya. Jadi buat Anda yang dengerin, ini penting nih. Ada nggak ya momen di mana humor ringan bisa bikin audiens merasa lebih satu tim sama Anda sebelum masuk ke poin-poin berat? Iya, itu fondasi awal yang bagus. Tapi humor nggak cuma buat bikin akrab aja loh. Fungsi kedua, nah ini agak nggak terduga mungkin, menangani topik serius. Topik serius pakai humor. Kayak gimana tuh? Contohnya Bill Gates. Ingat waktu dia presentasi TED Talk soal malaria? Oh, yang dia lepas nyamuk itu ya? Wah, itu nekat sih. Iya, dia lepas nyamuk ke audiens terus bilang, nggak ada alasan cuma orang miskin yang merasakan pengalamannya. Mengejutkan, jelas, tapi ya itu efektif banget buat narik perhatian ke isu malaria yang sering dianggap, gitu-gitu aja. Tapi itu kan berisiko banget ya. Bisa-bisa malah dianggap nggak sensitif. Jadi humor bisa jadi katup pengaman tekanan gitu ya. Tapi timingnya harus pas banget. Betul, salah timing, salah penyampaian, wah bisa fatal. Nah, fungsi ketiga ini nih yang paling tajam, Apa tuh? menjatuhkan lawan. Sumber Anda ini cerita pengalaman penulisnya sendiri waktu debat di Oxford Union. Oh, forum debat terkenal di Inggris itu kan? Iya, dia menyindir lawan debatnya, Anne Mary Waters, yang pandangan politiknya dianggap gak konsisten, disindir kalau lebih cocok gabung partai sayap kanan lain aja gitu. Terus efeknya gimana? Katanya sih, sindiran spontan itu bikin audiens jadi kurang anggap serius argumen si lawan dari awal. Jadi kayak ngeruntuhin kredibilitasnya pakai humor. Wah, Ada lagi contohnya, soal Melanie Phillips, kolumnis konservatif. Penulis menyoroti inkonsistensinya. Dia kan konservatif, tapi kok bangga-banggain Israel sebagai negara pro-gay. Nah, humor dipakai buat nunjukin kontradiksi itu. tapi pakai humor buat nyerang gini ini sih paling bahaya kayaknya ya. Bisa kena balik. Sangat, sangat berisiko. Ini persis kayak peringatan Quintilian tadi. Kecerdasan dekat dengan kebodohan. Lelucon menyerang yang gagal, yang nggak lucu atau kelewatan, itu malah bikin Anda kelihatan bodoh, atau jahat, atau nggak peka. Bukan lawan Anda. Jadi nggak mudah ya. Nggak mudah sama sekali. Nyindir inkonsistensi atau hipokrisi pakai humor, itu butuh kalibrasi yang hati-hati banget. Audiens bakal ngelihat itu sebagai kritik cerdas atau sekedar serangan personal. Garisnya tipis banget. Kuncinya yaitu lagi, kenali audiens, baca momen. Oke, jadi jelas ya polanya. Humor dalam argumen itu beneran kayak pedang bermata dua. Kalau pas, bisa bikin dekat sama audiens, bikin topik sulit jadi lebih ringan, bahkan melucuti senjata lawan. Tapi kalau salah pakai, ya Anda yang kena sabet pedangnya sendiri. Kuncinya, seperti yang ditekankan sumber Anda di bab Make Them Laugh itu, bukan cuma apa leluconnya, tapi juga bagaimana cara menyampaikannya, dan yang paling penting, kapan waktu yang tepat. Timing, delivery, pemahaman audiens, itu semua penting. Sip.
Jadi kesimpulannya, humor ini memang alat persuasi yang, wah, kuat banget ya potensinya. Betul. Nah, sebagai penutup, coba kita ingat lagi Cicero dan Quintilian. Cicero bilang senjata, Quintilian ingatkan risikonya. Jadi, pertanyaan buat Anda renungkan nih, gimana caranya Anda bisa pakai senjata humor ini secara etis dan efektif, sesuai gaya Anda sendiri. Dan, di titik mana sih sebuah lelucon itu udah kelewatan? Dari yang tadinya retorika tajam, jadi malah kontraproduktif atau nyakitin dalam debat serius. Nah, itu area yang menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut kalau mau coba teknik ini.